Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Saiful Abdi sebagai ketua kelompok di sini, dan inilah teman-teman saya. Ya, dengan saya Andi Ahmad Ali Hawari. Saya Reza Septiansa. Saya Mutia Fatimah Zahra. Berikut video yang akan kami tampilkan di tugas mata kuliah komunikasi antar budaya. Sejak kapan Ibu pindah dari Madura ke sini? Dari aku belum ada. Ibu udah dagang di sini sama bapak. Berarti udah lama ya? Lama. Udah lama. Sekarang udah 27, berarti sekitar 30 tahunan. Soalnya sebelum aku ada kakak aku tapi meninggal. Ibu pernah jualan nggak di Madura? Gak pernah. Kita merantau. Jadi dari Madura ke Jakarta, terus usaha sate keliling dulu, baru punya warung. Buka warung kayak gini. Jadi dari keliling gerobak, keliling muter-muter. Pernah jualan di Madura, jualan sate kayak gini? Pernah. Nggak pernah jualan di Madura, jadi langsung merantau ke Jakarta. Berarti nggak ada cabang di Madura? Nggak ada. Tahu nggak sih sejarah awal sate Madura itu gimana sih, dan sejak kapan sate Madura tuh mulai tersebar luas di pelosok Indonesia gitu, Bu? Udah dari dulu ya, jadi sebelum bapak ibu mungkin ada kakek sebelumnya yang pernah ini. Jadi sate Madura itu memang ciri khas makanan Madura gitu, jadi memang turun temurun gitu. Jadi anak, cucu, cicit semuanya tuh pasti nanti kebagian gitu. Jadi memang sate itu udah dari dulu gitu, ciri khasnya Madura. Berarti di sini gitu sate Madura tuh turun temurun ya, misal dari kakek terus turun ke anak terus ke cucu gitu-gitu ya? Ya terus sampai nanti yang tua-tua udah nggak ada, ntar yang nerusin yang muda gitu. Jadi tetap sate Madura tetap ada gitu, emang khas Madura gitu. Tapi Ibu mulai, kan tadi Ibu bilang mulai dari keliling ya, keliling itu saya kira sekarang menetap di sini ya. Nah, awal mulanya dari keliling bisa menetap di sini tuh gimana, Bu? Ya kan dulu kan masih di sini tuh masih jarang orang ya, masih 1900 berapa gitu ya kan, aku 94 aja baru lahir gitu, sedangkan ibu bapak kan udah lama di sini. Jadi ya anggaplah 90-an gitu. Itu dari keliling, nyari pelanggan lah istilah kata. Terus nyobain rasa-rasa, terus kita omsetnya lebih bagus, terus kita usaha yang netap dulu tapi pakai gerobak yang tutup buka gitu, belum yang netap kayak gini gitu. Terus lama-lama dapat yang netap kayak gini gitu. Dulu kan buka tutup jadi pakai tenda gitu. Oke Kak, di sini aku mau nanya ya, apa hal yang paling berkesan saat Kakak mulai berjualan di Jakarta? Apa ya? Sebenarnya sih ya, harusnya bapak sama ibu kan aku belum lahir, terus aku juga masih kecil waktu itu. Cuman aku bantu itu sekarang doang ini aja. Dulu kan aku sekolah, terus kuliah, jadi nggak sempet bantuin di sini gitu. Jadi nggak tahu deh kesannya apa. Oh jadi kira-kira itu di sini udah buka berapa tahun Kak dari Kakak kecil? Udah dari ya 30 tahunan lebih lah. Itu tempatnya di sini atau pindah-pindah atau Enggak, pertamanya dari awal ya itu keliling, terus buka warung tapi buka tutup kayak tenda seafood gitu ya. Nah terus habis itu netep di situ. Untuk keluh kesahnya saat selama jualan di Jakarta tuh apa sih, Bu? Keluh kesahnya? Ya keluh kesahnya ya kadang waktu itu kan pertama keliling, bapak kan harus nyari pelanggan dulu. Terus masih ya capek lah ya namanya keliling gitu, kayak ngider bakso gitu kan. Terus habis itu kita rintis lagi ke buka tutup warung gitu, jadi ya agak capek. Terus sekarang udah enak. Terus habis itu dulu pernah punya catering ke hotel-hotel gitu ya, catering. Hotel gitu ya. Terus habis itu kena ada COVID ya, berapa tahun tuh, 2 tahun kita udah stuck, nggak ada ini selama COVID itu nggak ada catering lagi.
Terus sekarang ada lagi gitu. Jadi ya gitu, kadang ya sekarang cuma jualan biasa aja gitu. Oh berarti selama pas COVID itu benar-benar kayak turun gitu ya Iya, Bu, untuk jualannya, pendapatannya turun. Jadi selesai COVID Ada lagi, cuman ya nggak marketnya. sebanyak sebelumnya gitu. Oh iya baik. Oh ya Bu, untuk makanan favoritnya di sini tuh apa sih Bu yang paling Sop laku? kambing. Oh sop Sop kambing. kambing sama bumbu kacangnya katanya beda. Bu, sop kambing sama bumbu kacang satenya ya. Oh itu kalau boleh tahu dalam sehari tuh lakunya berapa porsi sih Bu untuk sate? Kalau satenya kalau lagi rame ya 3.000 4.000 tusuk ya sate ayam, lain sate kambing. Tapi kalau lagi sepi ya 2.000 tusuk, 3.000 tusuk lah gitu. Oh, kalau untuk sop kambingnya? Sop kambingnya 2 dangdang gede. Oh, 2 dandang gede itu dalam sehari ya? Oh, baik. Di sini aku mau nanya nih, Mbak kan asalnya dari Madura langsung ya, asli. Nah aku mau nanya, ada perbedaan adat dari Madura sama Jakarta itu ada atau sama aja? Beda lah ya. Kalau Madura itu lebih halus, terus dia agamanya lebih kuat banget ya di sana gitu. Jadi dia tahu etika, ya etika kayak kita sama yang lebih tua gitu sih. Di berdagang juga kita nggak bisa asal-asalan buka cabang. Kalau orang Madura tuh nggak bisa buka cabang sembarangan gitu, kayak tukang bakso, tukang nasi goreng kan bisa di mana aja. Kalau orang Madura tuh ada tempatnya, kita harus ngomong dulu ke sesepuh gitu ya, ke yang lebih tua banget, yang udah pengalaman di sekitar sini gitu. Jadi nggak bisa kita semaunya kita gitu, nggak bisa. Jadi kita masih ini ya, masih kental dengan adat dan istiadatnya ya, turun menurun sampai sekarang gitu ya. Mungkin untuk kalau sekarang ini kan kayak untuk orang kota, untuk hal kayak gitu kan mungkin udah nggak ada gitu ya. Nggak ada. Udah kayak ya udahlah mau Suka-suka kita lah gitu. iya. Tapi kalau dari orang Madura Udah masih nggak ikut tetap bisa. adat istiadat dari sana ya. Iya. Nah, satu lagi nih, Mbak, aku mau nanya, kalau di Jakarta itu kan agamanya tuh dominan campuran ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu juga. Kalau di Madura itu dominannya kebanyakan Islam atau Kristen atau Islam, rata-rata Islam. Kita tuh banyakan Islam ya. Kita kan lebih ini ke kiai ya. Kiai di Jakarta kan lebih di Madura tuh banyak banget. Jadi kita tuh apa-apa tuh kalau kita semua lagi pulang ke Madura tuh pasti kita sowan ke kiai kita gitu, sowan ke pondok pesantren gitu. Jadi ke ulama gitu. oh, jadi di sana kayak ada adatnya masing-masing gitu ya. Kalau di sini kan biasanya kita kalau mau bulan puasa tuh kita ada ngumpul sama keluarga atau sama RT, kita acara makan-makan sama syukuran gitu. Nah, kalau di Madura itu ada acaranya sama kayak gini atau beda? Sama aja. Jadi awal pas puasa itu kan kita ya ngumpul gitu, terus makan-makan gitu, silaturahmi lah gitu. Tetap sama aja. Coba-coba ganggu bini pas kira nanti kamu bisa diajak carok. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video kami. Terima kasih atas atensi dan komentarnya. Terima kasih juga kepada Pak Heru telah memberikan tugas ini. Tugas ini sangat bermanfaat banget buat kita semua untuk menjalin komunikasi yang lebih positif gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.